Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita melakukan review sebuah smartphone dari Infinix, yaitu Infinix Smart 7. Jadi kita akan reviewnya, bagaimana detail reviewnya. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Infinix Smart 7 ini ya guys. Mari kita bahas detail review dari HP Infinix Smart 7 ini. Hal pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi performance-nya, di mana HP ini dipakai oleh chipset MediaTek Helio A22 yang memang punya performance hanya cukup untuk sehari-hari aja. Jadi cuma buat sosial media ringan, kemudian browsing ringan, atau penggunaan harian yang memang tidak memerlukan processing yang berat ya guys. Contoh yang berat itu contoh gaming. Jadi HP ini memang tidak ditujukan untuk HP gaming karena harganya juga cuma 1,1 juta rupiah, yang artinya ini memang ditujukan untuk basic penggunaan smartphone yang oke ya guys. Maksudnya cuma buat browsing, buat sosial media ringan itu masih oke. Tapi ya itu, kalian tidak bisa expect terlalu kencang banget. Jadi memang masih kalian temukan lag-lag sesekali, tapi itu masih wajar mengingat harganya 1,1 juta rupiah. Terus kemudian untuk gaming bagaimana? Kita uji coba satu game Mobile Legends. Itu memang tidak cocok untuk gaming. Kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semua di layar kalian. Kalian bisa lihat untuk overall itu memang masih terasa lag yang lumayan berasa ketika kita pakai buat gaming ya guys. Kemudian untuk benchmark sendiri, kita uji coba juga menggunakan dua aplikasi, yaitu 3D Mark, kalian juga bisa lihat untuk skor slingshot-nya. Dan kita uji coba juga menggunakan PC Mark, kalian juga bisa lihat skor performance-nya. Dimana kita tidak uji coba menggunakan Geekbench karena di HP ini tidak support Geekbench 6 ya guys. Jadi ya di Play Store sudah tidak ada Geekbench 5, jadi kita juga mencoba Geekbench 6 ternyata tidak bisa. Meskipun begitu kita sudah coba sideload APK-nya, tapi ternyata tidak bisa di running untuk Geekbench-nya. Kurang lebih seperti ini untuk performance entry level dari HP Infinix Smart 7. Menurut kita ini adalah HP yang memang ditujukan buat kalian yang memang cari HP budget dengan performance yang cukup untuk harian aja ya guys. Kemudian sektor berikutnya yang kita bahas adalah sisi kamera dari smartphone ini, di mana kualitas kamera di HP ini termasuk oke, yang kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Infinix Smart 7. Jadi kalau kita gunakan buat vlogging kurang lebih seperti ini, dan ini kena direct matahari langsung. Menurut kita sih termasuk cukup lumayan ya guys. Untuk harga 1,1 juta ini termasuk oke. Dan kita coba untuk ke tempat yang gelap, dan kalian bisa lihat langitnya pun masih better ternyata. Nah ini menarik nih guys, harga 1,1 jutaan dapat kualitas kamera seperti ini, meskipun pasti akan shaky, tapi menurut kita ini sih udah termasuk oke. Dan kalian masih bisa edit untuk terangin muka kalian di post production. Tapi menurut kita secara kualitas ini termasuk wow, termasuk oke, meskipun memang harus dengan cahaya yang cukup yang baru proper untuk bisa bikin video yang baik ya guys untuk kamera Infinix Smart 7. Tapi silakan komentar mengenai kualitas Infinix Smart 7 ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Infinix Smart 7. Kalau kita gunakan buat vlogging seperti ini pasti akan kebak ya guys. Jadi memang shaky pasti kalau kita pegang handheld saja tanpa bantuan tripod. Dan kalau kita lihat secara kualitas gambar sih termasuk lumayan untuk harga 1,1 juta, termasuk bagus, bagus cukup bagus. Dan kayaknya untuk harga 1,1 juta kita tidak boleh komplain dengan kualitas seperti ini. Memang termasuk bagus sih kalau kita bisa bilang ini HP 1,1 juta yang punya kualitas kamera yang oke guys. Jadi, dan kalian bantu tulis komentar apakah kalian setuju atau tidak, silahkan komentar ya guys. Kemudian di sektor layar, kualitas layar IPS HD plus 60 Hz-nya itu termasuk cukup baik dipakai untuk sehari-hari dan nyaman kok guys untuk penggunaan sehari-hari. Dan
termasuk cukup aman untuk digunakan di bawah matahari, meskipun kalau di bawah terik matahari pasti tetap tidak terlihat, karena memang ya ini adalah layar HP entry level yang memang dimana kalau di bawah terik juga pasti akan kurang terang ya guys. Kemudian dari kualitas single speaker di HP ini termasuk bagus, kalian bisa dengarkan sampel audionya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sisi baterai life, kualitas baterai life 5000 mAh-nya itu termasuk awet untuk digunakan seharian, sudah pasti aman untuk digunakan seharian ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah support fast charging 10 watt, yang dalam artian kita butuh waktu sekitar 3 jam untuk full charge ya guys, dari sekitar 5% ke 100% ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini juga termasuk cukup lengkap, sudah ada fingerprint scanner dan ada face unlock juga ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality termasuk bagus di kelas harga 1,1 jutaan, ini termasuk oke banget kok guys. Kemudian hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP ini, di mana yang pertama, kita masih menemukan adanya bug secara software dari Infinix Smart 7 ini, di mana kita kalau pakai screen lock, jadi screen lock pakai pin, itu angka nolnya tidak bisa ditekan. Dan bug ini tuh sebenarnya kalau kita sempat sampaikan ke Infinix, itu katanya itu akan diperbaiki di next update. Ya, semoga Infinix memberikan update untuk permasalahan ini, sehingga tidak terjadi kebingungan di user ya guys. Kemudian HP ini masih memiliki slot dual SIM card plus micro SD, yang itu adalah ciri khas HP entry level biasanya. Kemudian HP ini masih dibekali oleh headphone jack 3,5 mm dan aplikasi FM radio. Kemudian HP ini tidak support virtual background zoom, itu wajar. Kemudian hal yang perlu kita apresiasi dari Infinix yaitu adalah memberikan storage 64 GB di harga 1,1 juta rupiah. Itu sangat jarang banget ya guys. Dan itu kita perlu apresiasi untuk Infinix dalam hal ini ya guys. Itu dia tadi adalah review dari Infinix Smart 7 ini. Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut kita, HP ini memang masih cukup menarik buat kalian yang punya budget sangat terbatas dan memang kalian tujuan beli HP itu hanya untuk penggunaan sosial media ringan, tidak untuk gaming. Jadi mungkin ini cocok buat anak kalian. Kalau misalnya kalian punya anak yang memang kalian tidak mau kasih smartphone gaming, ini mungkin cocok buat anak kalian. Atau misalnya buat orang-orang tertentu yang memang hanya keperluannya hanya buat WA saja, buat sehari-hari saja, yang tidak perlu kebutuhan yang berat-berat banget. Ya, ini adalah HP yang cukup menarik di harga 1,1 juta rupiah guys. Oke guys, itu mungkin pendapat dari review gadget. Bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan terus buat komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.